Sahabat Suara Tapian, kami akan berbincang dengan satu pengacara muda terkenal. Banyak hal yang saya akan tanya nanti. Satu tema yang menarik menurut saya, hari-hari ini kita disungguhi banyak tontonan yang agak tidak menarik. Kenapa saya sebut tidak menarik? Otonomi daerah sesungguhnya untuk menunjukkan bagaimana keberpihakan pemerintah daerah mensejahterakan masyarakat di daerah itu sendiri. Tetapi faktanya banyak hal otonomi daerah ini jadi semacam pertentangan. Karena apa yang diputuskan di pusat atau pemerintah pusat yang sudah memutuskan sesuatu tidak bisa diterjemahkan atau tidak bisa dilakukan di daerah. Banyak pertentangan antara kebijakan pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Saya akan gelitik nanti, saya akan tanya nanti apa pengalaman dan apa hal yang dirasakan pengacara muda ini. Saya berbincang dengan lai saya, Juprianto Purba SHMH. Horas Le. Horas. Bagaimana kabar Le? Sehat. Makin berminar Le. Le, tentang pengantar yang saya sebutkan tadi, saya merasa banyak hal kebijakan pusat itu tidak bisa bagus dilakukan di daerah. Misalnya kebijakan pusat itu malah tidak bisa dilakukan atau malah ditentang di daerah, pemerintah daerah begitu. Mungkin ada pengalaman lain. Saya juga dengar lain mengawal perkara di satu provinsi NTT. Bisa juga cerita itu lain. Kalau kita bicara tentang kebijakan pusat, pemerintahan pusat dengan kebijakan pemerintah daerah, berarti ini kan bicara mengenai sistem. Harusnya kan pemerintahan pusat dengan daerah itu kan harus memiliki kesinambungan. Apa yang dibuat oleh pemerintah pusat, harusnya pemerintah daerah itu bisa mengerti, bisa menangkap dari kebijakan pusat itu. Akhirnya pemerintahan pusat itu bisa menjalankan kebijakan pemerintah daerah, bisa menjalankan kebijakan pemerintah pusat di daerah untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat yang ada di daerah. Prinsip daripada otonomi daerah dibuat apa? Semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia yang ada di daerah-daerah agar terlayani semuanya. Nah, dibuatlah otonomi daerah ini, tapi dengan dibuat pada dasarnya prinsipnya memang sangat bagus. Tapi kalau kita lihat, kan mungkin apakah pemerintah daerah ini kurang memahami tentang undang-undang otonomi daerah, sehingga mempunyai prinsip bahwa ini kan daerah saya, ini daerah teritorial saya, berarti ini daerah kekuasaan kerajaan saya, sehingga dia tidak peduli lagi dengan kebijakan-kebijakan yang di pusat. Dia berpatokan ke perda-perda yang dia buat. Ada beberapa contoh kasus yang memang fakta, ini bukan bohong-bohongan, ya kan? Nah, Lai tahu kan? Kalau pembebasan lahan masyarakat itu ada mekanisme, ada aturan. Saya selalu ingat dengungan dari presiden kita, Presiden Joko Widodo. Setiap pembahasan lahan apapun, untuk jalan tol, untuk jalan raya, harus diganti untung, bukan diganti rugi. Apa yang terjadi pengalaman lain soal pembebasan tanah? Jadi begini, ini baru ini saya tanganin ini terkait kasus di daerah Labuan Bajo, kalau nggak salah itu Kabupaten Manggarai Barat. Posisinya begini, pemerintah daerah membebaskan tanah masyarakat dengan alasan untuk kepentingan umum, sehingga dia melakukan penggusuran secara paksa. Nah, alasannya apa? Ini untuk kepentingan umum karena ini mau penyelenggaraan G20. Kepentingannya. Makanya dibilang waktu itu di Oktober pembebasan lahan itu harus clear. Karena setahu saya di wilayah itu ada Pulau Komodo juga ya, Iya, memang tujuannya pembebasan lahan itu untuk akses jalan menuju Pulau Mori. Yang diperlebar. Memang ada jalan tapi belum luas lah untuk memperlebar. Tapi posisi seperti tanah klienku yang kena di daerah sana, dia bukannya melebarkan tapi membelah dua. Oke. Nah,
itulah saya pertanyakan pertama setelah kejadian itu. Saya menyurati kepala pemerintahan daerah, yaitu Bupati dari Manggarai Barat. Saya pertanyakan landasannya apa? Harusnya kan ikuti mekanisme yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Kan ada 2 peraturan pemerintah yang dibuat oleh Presiden. Satu, peraturan pemerintah untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Baik. Satu, peraturan pemerintah untuk penyelenggaraan pembebasan lahan. Jadi 2 peraturan itu harus dipahami. Apa bedanya itu? Kalau tanah ini kepentingannya apa? Disitulah diatur ganti rugi ini. Di sini tindakan pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan harus mengikuti peraturan ini. Mengenai penyelenggaraan ini. Disitulah diatur hal-hal apa, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembebasan lahan. Ternyata faktanya pemerintah daerah ini tidak mengikuti apa yang dibuat di peraturan pemerintah dalam hal konteks pembebasan lahan. Di mana di sana itu tidak ada undangan masyarakat, tidak ada pemberitahuan dari masyarakat. Artinya di pemerintah daerah menginterpretasikan, menafsirkan peraturan pemerintah ini berbeda dengan peraturan pemerintah pusat. Di mana pemerintah daerah menafsirkan bahwa pembebasan lahan ini tanpa ganti rugi. Sepanjang itu untuk kepentingan umum. Makanya saya bilang, kalau kita bicara, ini kan bicara hak. Masyarakat itu juga kan membeli tanah itu. Masa kita ambil begitu aja tanpa ada ganti rugi? Sama seperti tanah klien saya yang diambil itu sekitar 6.000 meter. Tapi itu tanpa ganti rugi. Apakah itu disebut wajar? Kalau kita bicara patut dilakukan pemerintahan daerah, harusnya ini kan melindungi masyarakat. Nah, ketika melihat persoalan mengenai pelanggaran pemerintah daerah yang dilakukan oleh Manggarai Barat, sehingga karena tidak ada titik temu antara kita dengan pemerintahan daerah, di mana tidak pernah ada mediasi, di mana tidak ada dari pihak pemerintah daerah untuk mencoba mengundang untuk mencari alternatif penyelesaian. Akhirnya saya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa Jakarta Pusat? Kenapa enggak di NTT? Karena itu lokus deliktinya. Begini. Kalau ini sengketa tanah, tentu objek gugatannya di sana. Maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili itu Pengadilan Kabupaten Pengadilan di Manggarai Barat. Cuma ini kan bukan persoalan sengketa kepemilikan hak. Ini kan ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kenapa saya bikin dasar hukumnya ke pemerintahan pusat? Karena begini, peraturan pemerintah ini yang buat siapa? Presiden Republik Indonesia. Proyek yang untuk jalan ke Pulau Mori ini proyek pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengatakan pemerintah pusat tidak menganggarkan anggaran untuk pembebasan lahan masyarakat. Padahal kalau kita ingat apa yang disebut Presiden dalam hal ini pimpinan pusat, dia selalu menyebut harus diganti untung Makanya itulah yang saya bilang, inilah tidak ada sinkronisasinya. Sebenarnya kan pembebasan lahan itu tugas daripada pemerintah daerah. Iya kan? Nah, dengan cara apa? Mengikuti semua mekanisme yang dibikin dalam peraturan pemerintah. Pusat membuat aturan itu. Tapi pemerintah daerah melanggar. Tidak menjalankan mekanisme ini. Karena tidak mau ganti rugi ini. Tidak mau ganti rugi atas tanah ini. Jadi kenapa pemerintahan pusat? Karena terbuat satu yang dijadikan Presiden Republik Indonesia selaku orang yang membuat peraturan. Dan sudah mengetahui adanya pelanggaran ini, tapi tidak melakukan tindakan atau upaya apapun untuk melindungi masyarakat. Jadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat layak gugat siapa aja selain Presiden? Kementerian PUPR. Karena itu menyangkut proyek negara. Gubernur NTT. Bupati, BPN, Waskita. Victor Laiskodat. Waskita. Kenapa ini saya jadikan pihak dalam perkara ini? Karena inilah yang pelaksanaan daripada proyek itu. Makanya di sana, kenapa sampai saat ini di sana tidak berjalan? Karena saya hentikan, borongnya datang, saya usir.
sebagai pengacara Lai berhak ya, Iya. pembela rakyat ya. Karena apa? Ini tanah belum dibebaskan. Kalau kecuali udah dibebaskan maka berhak. Oke, baik. Makanya di waktu mediasi saya hadir. Jadi prosesnya sudah mediasi nih. Udah di mediasi pengadilan, udah dimediasi oleh hakim. Apa Mediator. hasil dari mediasinya? Di mediasi dari presiden menyampaikan kepada perwakilan presiden. Oke. Apakah kuasanya atau tidak? Tapi pada waktu mediasi itu ada perwakilan dari presiden. Oke. Sama perwakilan dari PUPR. Baik. Pendapat Termasuk dari gubernur ada? Ada. Oke. Termasuk dari presiden, termasuk dari PUPR mengatakan kalau memang sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan kami akan jalankan. Itulah waktu itu. Harusnya bisa menekan daerah dong. Sehingga hakim mediator meminta kepada saya buatlah proposal Iya. perdamaian. Saya buatlah proposal perdamaian itu, saya mintalah ganti rugi sesuai dengan NJOP, bukan berdasarkan harga pasar. Oke. Saya rasional karena untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya. Baik. Saya minta untuk diberikan sesuai dengan harga NJOP ganti ruginya. Iya. Yang ditetapkan oleh pemerintah Manggarai Rai Barat. Iya. Rasional dong kalau kita bicara keadilan. Lalu bukan kita memanfaatkan ini untuk keuntungan kita semata-mata. Lalu responnya tentang ajuan lainnya apa? Setelah dimediasi, Iya. diterima proposal perdamaian, Iya. datanglah dari pemerintah daerah Manggarai Barat Iya. bahwa kami tidak bisa memberikan ganti rugi Berarti karena tidak oke. ada anggaran dari pusat. Datanglah perwakilan dari presiden dan PUPR. Iya. Kalau tidak ada anggaran, anggarkan. Jadi semacam tumpang tindih atau lempar tanggung jawab sepertinya ini ya. Tapi kan apakah pemerintah pusat membiarkan pelanggaran ini terjadi? Harusnya pemerintah pusat harus menekan dong bahwa memang ikutilah syarat yang sudah Itulah aku bilang, dibuat. itulah otonomi yang udah kebablasan. Iya, itu ya. Setuju. Tidak ada ketakutan pemerintah daerah lagi, pemerintah pusat. Iya, iya. Harusnya kan mahal pemerintah daerah ketika dia didudukkan satu meja dengan pemerintahan pusat dalam konteks pelanggaran hukum yang dia lakukan. Artinya mediasi yang sudah digelar ini tidak berhasil dong, Le. Berarti Tidak, gagal. Proses hukumnya berjalan terus ke pengadilan. Berjalan sampai saat ini. Sehingga makanya jalan yang ke Pulau Mori ini kan terkendala sampai sekarang. Aturannya itu digunakan untuk G20 ini. Ini menarik ini, menggugat presiden, menggugat menteri, gubernur. Karena gini, Oke. presiden itu tidak cukup semata-mata buat peraturan, tapi tidak ada pengawasan. Setuju. Dibuat peraturan itu ya awasin pelaksanaan Iya. di lapangan, bukannya sebuah peraturan ikuti. Jadi ketika ada pelanggaran, dia tahu pelanggaran itu ada, harusnya dia apa? Disinilah konsistensi penting ya. Di sinilah konsistensi kepala pemerintahan itu. Baik. Tidak Setuju. cukup, tidak ada anggaran pusat, udah selesai. Apa hasil putusan kami ikutin. Itulah yang sering terjadi. Jadi kalau kita melihat jujur ya, saya selama jadi pengacara kadang merasa kenapa negara kita kok jadi begini sistemnya. Dan ini bukan hanya terjadi di Manggarai Barat. Tapi karena Lai tadi sudah menceritakan ini, kebetulan Lai jadi pengacaranya mengawal perkara ini. Tapi saya terbetik begini, Lai. Ternyata bukan hanya kasus di Manggarai Barat ini. Banyak hal. Misalnya karena kita sama-sama putra Humbang Hasudutan, di kampung kita saya bisa nyatakan ini juga tidak berjalan gitu. Artinya kebijakan pusat yang membuat food estate untuk kepentingan masyarakat agar kita bisa menghasilkan pertanian yang bagus. Ternyata bisa disebut tidak bisa diterjemahkan oleh pimpinan daerah karena gagal. Saya kira ada sinkronisasi dari pengalaman ini, dua ini lah. Mungkin ini ya, ada yang mendasari, mungkin dalam perencanaan dulu di awal udah salah. Baik. Contohnya kalau kita lihat kan gagal panen semua rata-rata kan. Iya. Gagal panen bisa juga karena apakah jenis tanaman itu tidak dikaji dulu apa yang cocok dengan lingkungan seperti ini, dengan tanah seperti, dengan kultur tanah seperti ini. Banyak kita kan yang ahli-ahli dalam bidang pertanian. Termasuk bibit katanya. Ada yang menyebut bahwa bibit itu memang bukan bibit unggul. Bibit yang benar-benar ya tidak harusnya ditanam.
Jadi memang jadi gagal panen karena memang bibitnya sejak awal juga sudah disalahgunakan begitu. Jadi itulah yang saya bilang. Iya. Makanya segala sesuatunya sebelum kita berlanjut, makanya perlu perencanaan. Karena ini kan bukan pengeluaran dari anggaran negara yang cuma 10.000 atau ratusan ribu, ini ratusan miliar mungkin. Kan itu nih yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah untuk pusat. Benar-benar nggak dengan pengadaan proyek ini keberlangsungan daripada kehidupan masyarakat di Pangkabusunan itu terjamin. Nah, faktanya kita lihat di lapangan. Kan akibat daripada food estate itu ada orang-orang pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan lahan ini. Inilah terjadi persoalan di masyarakat. Ada suatu hal yang ku sayangkan terhadap ada tindakan kalau nggak salah Kesatu Paduan. Yang memperjuangkan tanah-tanah wilayah di daerah kita sana Hubang. Tapi sepanjang saya lihat mereka kan seperti itulah yang saya bilang, mereka ini kan hanya sebatas surat bertemu. Kalau saya melihat pandangan saya ini tidak akan terjadi kalau kita nggak bikin gebrakan yang memang harus. Karena kita memperjuangkan hak, tentu segala upaya cara pun akan kita lakukan. Itulah kalau saya dalam hal memperjuangkan kepentingan klien saya. Saya berharap mereka bikin satu upaya hukum. Apa produk? Kan gini, tentu kan ada pengklaiman terhadap hak wilayah masyarakat adat di Hubang Kasudutan. Kan itu nih. Pasti ada produk hukum yang mengatur itu. Sehingga hak wilayah ini diklaim menjadi tanah pemerintah atau tanah wilayah. Itulah. Tadi tanah kehutanan kalau informasi yang saya tahu. Harusnya kan pasti ada didasarin surat keputusan. Diujilah surat keputusan itu di pengadilan. Jadi seperti benang kusut Le. Tadi kan kita bicara soal food estate yang gagal. Jadi kenapa saya sebut benang kusut? Tadi disebutkan Kesatu Padu itu komunitas dari anak rantau, kebetulan asal yang sama dari Bupati Hubang Kasudutan, dari Parsingguran. Mereka juga memperjuangkan tanah mereka yang dalam tanda petik diambil alih pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Ini kan sesuatu hal yang agak janggal. Harusnya ini bisa clear, sudah mereka perjuangkan sampai sekarang, sudah banyak yang mempublis dan pemerintah pusat sebenarnya sudah datang. Tapi sepertinya tidak ada penyelesaian yang konkret. Jadi makanya benang kusut, kasus food estate belum selesai, tapi masalah lahan juga di Hubang banyak. Saya dari berbanyak pengalaman itu menjadikan saya untuk pengambilan tindakan dalam penyelesaian perkara, pengidentifikasian. Kalau saya punya feeling, saya kan seorang lawyer punya feeling, itu tidak akan beres. Walaupun ditemukan banyak pelanggaran. Kenapa? Saya buka satu contoh kasus nih. Kita bicara dulu ke Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang banyak itu orang-orang di Kementerian Hukum dan HAM yang memanfaatkan, ibaratnya kita nih pemegang saham, bisa berubah saham kita kepada orang lain. Hanya ada oknum di sana, tanpa mekanisme peraturan perundang-undangan lagi. Karena tadi otonomi daerah, pemerintah daerah berhak seperti mengatur begitu ya? Ini bukan hanya membahas untuk pemerintah daerah. Jadi ketika pemerintah pusat bersih, tentu dia bisa menekan pemerintahan daerah. Kalau kotor pemerintahan pusat, gimana dia menekan pemerintah daerah? Sebenarnya moral ini yang harus dipertanyakan. Moral pemerintah sekarang ini gimana kualitasnya? Karena gini, seperti yang saya bilang tadi kan, dalam hal di food estate sana ada pelanggaran, ada ini kan, itu cerita lain nih. Banyaknya malpraktek yang dilakukan oleh pemerintah ini di daerah terhadap masyarakat. Nah, salah satu contoh yang saya ambil di Kementerian Hukum dan HAM, ada akta. Udah jelas-jelas notaris mengatakan akta itu tidak pernah saya buat. Akta itu palsu, saya nggak pernah upload. Kan itu nih. Tapi datanglah notaris bersurat ke Menteri Kementerian Hukum dan HAM. Ini akta nggak sah loh, palsu. Karena aku nggak pernah mengupload. Datang kementerian, jawabannya apa? Silakan tempuh upaya proses hukum. Apa kata putusan pengadilan itu yang kami ikuti? Berarti dia nggak punya apa? Power, nggak punya kebijakan. Jadi
selalu berlindung dengan upaya hukum. Jadi saya juga dikaitkan di Humbang, itu kan jawaban yang sama diberikan di Humbang. Kalau kalian merasa hak dan kepentingan kalian dirugikan, silahkan tempuh upaya hukum. Akan itu yang ada. Jadi tidak ada lagi analisa kebijakan-kebijakan. Kalau demikian tumpang tindih, artinya kita bisa menyebut otonomi daerah ini sebenarnya gagal dong ya, karena Gagal. pemerintah pusat tidak bisa juga ternyata menekan pemerintah daerah. Nggak bisa kalau kita lihat. Sekarang gini, kalau kita bicara Lumbang ini, apakah ini hanya kesalahan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah? Itu harus perlu ditelusurin. Ya. Ini kan menjadi milik kehutanan. Milik kehutanan siapa? Yang buat SK-nya itu siapa? Apakah Menteri Kehutanan? Itu kan ditelusurin juga. Atau hanya Menteri Kehutanan yang ada di lingkup kabupaten Humbang Kasudutan atau provinsi atau provinsi kan itu telusuri dulu semua itu. Tapi tidak mungkin tidak tahu pimpinan daerah, dalam hal ini bupati yang Pasti tahu. wilayah. Makanya kan sekarang ini itu yang saya bilang, kepala daerah ini kebanyakan bicara kepentingan, bukan bicara keberlangsungan kehidupan masyarakat. Itulah yang saya bilang ke ini. Kita kan kebetulan menyinggung tentang pilkada nih sekarang ini nih, untuk kepentingan otonomi daerah ini tujuannya. Apakah nantinya terjamin kita bisa dapat menentukan pemimpin yang berkualitas, yang benar melindungi masyarakat dengan mekanisme sistem yang seperti ini? Tapi kita bayangkan nggak lah, karena kita sudah hampir temukan tadi bidang khususnya ternyata bisa kita sebut bahwa masalahnya otonomi daerah itu. Kembali ke kita masa lalu, seperti Orde Baru yang lalu, semua dilaksanakan oleh pusat, kebijakan dari pusat, jadi tidak ada otonomi di daerah begitu. Itulah yang seharusnya. Sebenarnya kalau seandainya bagus berjalan, itu sangat bagus. Cuma yang kita lihat praktek pelaksanaannya kan, jadi tidak ada keharmonisan, kan gitu nih. Itu asal dari pemerintah pusat, jadi akhirnya merasa jadi terputus nih. Jadi daerah ini gak jadi semacam kerajaan-kerajaan kecil yang berkuasa. Karena lah sebut tadi bahwa ada oknum juga, misalnya pengurus-pengurus dari pusat ini juga nggak bersih begitu. Ya nggak bersih, sama saya contoh nih. Bisa terjadi kementerian Hukum dan HAM, di mana seseorang bisa kehilangan hak akibat dari adanya kan gini. Beralihnya saham itu bisa digunakan orang lain, akta itu kan adanya pencatatan data di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Tapi bisa dicatat saham itu atas sama orang lain tanpa ada prosedur yang menyertai ini. Nah, ketika ada meragukan dokumen ini, datanglah notaris karena dia produk dia nih. Saya nggak pernah buat produk itu palsu katanya kan, karena itu merugikan orang lain. Disampaikan ke kementerian, datang ke kementerian. Jawabannya apa? Silahkan tempuh upaya hukum. Harusnya dia menganalisa, panggil klarifikasi, benar nggak ada pelanggaran, dari mana kau buat itu? Kan itu, akta itu siapa yang upload? Tapi sesungguhnya kan bukan institusinya, tapi oknumnya kan. Kan oknumnya berarti pengawasan pemerintah terhadap penyelenggara udah berkurang. Kalau dulu kan gini, kalau kita bicara ke zaman Orde Baru, dibilang pelanggaran terjadi untuk dilakukan oleh kepala daerah minim. Kalau kita lihat karena takut. Iya. Kalau sekarang pelanggaran dilakukan pemerintah daerah banyak karena nggak ditakuti. Raja-raja kecil juga dia di daerahnya ya. Inilah yang terjadi. Kalau kita lihat sistem dulu RKBP apa? Sistem otonomi kan, di mana gereja-gereja diberikan kebebasan, kan itu nih. Tapi sekarang apa? Jadi aku sangat mengapresiasi kebijakan yang dibuat oleh Epur sekarang dengan sentralisasi itu. Memang kalau sampai kita bicara itu juga lah, sentralisasi mudah-mudahan berhasil. Tapi kan juga itu juga ada pro kontra juga ternyata. Tapi gini, pro kontra itu kan gini. Sekarang kita lihatlah, kita melihat dampak ya. Akibat otonomi itu diberikan ke gereja-gereja itu, keributan yang terjadi kan? Kenapa? Tidak merata. Kan itu nih. Jadi orang pun, pelayan-pelayan itu pun, jadi ke mana gereja yang secara ekonomis ada, di situ dia terus, nggak mau pindah, kan gitu nih. Masalahnya kan gereja-gereja besar. Ya sumber dana besarnya kan Jakarta kita sebut lah. Banyak kita sebutlah 100 gereja terbesar di Jakarta. Itu kan penyumbang dana. Sentralisasi yang disebut itu kan
55% ke pusat. Iya. Tapi kan ini yang belum tentu diketahui semua orang, apakah tadi gereja-gereja besar itu ikhlas memahami bahwa sebenarnya yang bagus, saya setuju lah. Bagus idenya, tetapi kan belum tentu simbiosis mutualis itu bisa terbangun karena niatnya kan, niat awal sentralisasi ini agar subsidi silang. Iya. Yang kaya bisa mensubsidi yang daerah, misalnya tidak ada lagi misalnya rivalitas pendeta di desa, di Jadi dusun. secara penghasilan bersama. Setuju. Nah, itu. Jadi kalau sama penghasilan tidak ada lagi kecemburuan. Ini kan kecemburuan, dia udah lama di sana pendeta, pengen ganti ini. Jadi itu yang terjadi. Makanya kenapa saya apresiasi kebijakan yang dibuat Eporus yang terbaru ini. Ya. Saya sangat setuju dengan sentralisasi. Oke. Untuk mengurangi tingkat persoalan-persoalan yang terjadi di gereja HKBP. Baik. Kita ngelantur nih ya. Ibu, enggak, Kita masih terkonek ini. kita nih. Karena kita kan bicarakan Karena otonomi gini, ini, karena otonomi pemerintah, kuasa. karena gini, Ya. kita kan pimpinan gereja HKBP itu kan Eporus. Ya. Dia menyadari bahwa otonomi ini udah kebablasan. Oke. Yang diberikan ke gereja-gereja ini. Intervensi pusat harus ada ya. Karena dia merasa ini otonomi yang gagal, sehingga dia buat nih terobosan baru nih, sentralisasi. Tapi begini Le, kita Agar diskusi. pelayanan ini berjalan. Kalau tidak ada sentralisasi, siapa yang mau pergi ke kampung-kampung? Ya, setuju. Sekarang ini kan putus. Setuju. Orang berlomba ke gereja-gereja besar. Setuju. Kalau kita kembali ke tema awal tadi, kita kan memang masih dalam ranah yang kita bicarakan otonomi kan sebenarnya. Tapi apakah kalau misalnya kita dengungkan ide kembali ke otonomi di masa lalu, pusat mengendalikan segala pemerintahan, bisa nggak kita daerah misalnya, pimpinan daerah yang selama ini sudah ada raja bupati, sudah ada raja gubernur. Sekarang gini, tanya ke lain, dengan otonomi yang dikasih nih, kita bisa, kan kalau kita mau cari, ini pasti kita bisa membuat pembanding. Ya. Nah, dengan sistem pemerintahan sekarang ini yang secara langsung ini, Ya. dengan sistem pemerintah otonomi ini, Ya. apa yang Lay alami? Ketakutan. Ya. Apa kita selamanya menjadi masyarakat akan takut terhadap pemerintah? Karena ketika gini, ketika kita salah, maka yang ditekan siapa? Keluarga kita yang ada di sana. Ya. Jadi inilah ketakutan-ketakutan inilah yang kita hilangkan. Kedua, kalau dulu kan memang anggaran yang ngatur pusat. Di sinilah saya bilang, kalau pusat menerapkan aturan itu dengan baik, tidak akan terjadi kejemputan sosial. Jadi saya tangkap pembicaraan kita lah. Jadi biang kerok semua ini otonomi daerah yang kebablasan ya. Kebablasan karena pusat bisa kasih otonomi daerah, tapi awasin penyelenggaranya. Ini kan ini dikasih otonomi daerah, tapi dia nggak diawasin, ya bebas dia. Dan itu juga mungkin lah ya, dampak otonomi daerah kan, daerah dalam hal ini pimpinan daerah berhak membuat perda-perda itu. Perda yang tidak bisa diawasi pusat kan sama sudah kayak banyak. Ini kita kembali ke Humbang ya. Iya. Yang paling sedih saya alami ya. Gini, ketika kan masyarakat di sana itu kan ada sebagian dari hidup dari petani keramba. Ya. Nah, Di khususnya di ini ya, di Bakara ya. Nah, Oke. jadi ketika saya pulang bulan 12, Ya. saya kan hanya berlibur sama keluarga, Iya. libur Natal. Ada nih dari pemerintah semua datang untuk melakukan eksekusi atas keramba. Nah, saya datang. Pada saat eksekusi itu saya datang nih. Saya nggak datang. Tiba-tiba ibu-ibu pada datang ke rumah saya nih. Oh, Minta tolong. karena Lae dikenal pengacara terkenal di Jakarta. Udah dipukuli lonceng nih. Saya kan tidak mungkin membiarkan Ya. ada orang minta tolong nih. Salah benarnya saya nggak tahu apakah masyarakat yang salah atau pemerintah. Tapi setelah saya sampai di lokasi, saya lihat keributan di situ, ada polisi, ada satpol pp, ada ini semua. Yang saya minta apa? Apa dasar kalian untuk melakukan eksekusi ini? Dikasihlah kesepakatan antara bupati, pemerintah daerah Kesubutan, kejaksaan, kepolisian, Kondam, pariwisata, tanpa melibatkan unsur masyarakat. Berarti harusnya kan masyarakat itu yang harus utama. Oke, saya tangkap. Berarti warga atau penduduk di sekitar
kawasan Danau Toba yang ada di Bakara itu, pemerintah daerah dengan apa namanya, dengan otoritasnya menghilangkan keramba. Pemerintah pusat kan jelas instruksinya. Oke. Kalau kalian mau menertibkan Keramba. ya Ya. kan, libatkan masyarakat, ini yang utama. Oke. Tapi pelaksanaan di daerah Tidak begitu. tidak begitu. Hidup ini kan pilihan. Ya. Jadi yang membuat saya tersadar kenapa saya menjadi pelayan. Awal ceritanya begini. Gereja di Cijantung. HKBP Cijantung. Itu kan gereja yang besar. Ya. Jenderal banyak di situ. Nah, di sana saya udah beberapa kali tawarkan untuk menjadi Situa. sintua, tapi saya menolak. Karena apa? Pelayanan saya tidak memiliki makna dan arti apa-apa lagi. Ya. Karena di sana gereja itu udah bertumbuh, udah berkembang. Ya. Saya nggak mungkin maksimal untuk memberikan pelayanan di sana. Oke. Tapi ketika saya berjalan di sekitar komplek ini, Ya. ternyata ada aku menemukan gereja HKBP yang tidak. Saat itu jemaat itu merindukan saya untuk menjadi pelayan di sana. Oh, dan Saya belum jemaat di situ, tapi udah tentukan jadi calon sintu. Saya kan bingung. jadi menyerahkan diri lah sekarang ya. Akhirnya saya kan berdua nih. Oke. Pada ketika itu Ya. saya datang ke Cijantung, nggak dikasih juga surat pindah. Sampai 3 kali saya dicalonkan jadi calon sintua, nggak dikasih surat pindah. Oke. Tapi suatu ketika saya bicara dengan Cijantung, ini pilihan hidup. Oke. Di mana saya udah menentukan hidup saya untuk melayani di gereja-gereja kecil. Oke, sejak dulu ya, Lai sudah komitmen di situ, tidak membantu yang besar, tapi membantu yang kecil. Ya, akhirnya saya di sana. Oke. Saya harus berarti nih, saya hanya ingin menjawab. Aku berpikir kenapa aku jadi sintua? Karena begini. Kenapa saya terima ini? Saya udah nolak 3 kali. Jangan sampai Tuhan yang berbicara ke jemaat ini disampaikan melalui mereka ke saya. Oke. Kalau saya tidak melakukan perintah ini, saya salah. Itulah bahan perenungan terhadap diri saya. Suatu ketika dia datanglah pendeta Sondang, pendeta HKBP ke rumah. Setelah saya udah jadi pindah, saya nggak tahu, cuma dibilang pertanyaan di rumah. Tapi sebenarnya saya disuruh duduk sama istri untuk menerima itu. Saya merenung. Awalnya kan di gereja ini kan pertentangan karena pendeta Sondang pengen melalui mekanisme. Ya. Sedangkan jemaat pengen cepat-cepat saya jadi pelayan di situ. Oke. Kita lawan ini pendeta sampai segitu. Tapi saya masuklah ke sermon. Oke. Saya kan ingin menyerahkan diri menjadi pelayan. Ya. Jangan ada persoalan-persoalan tentang diri saya. Ya. Jadi saya akan mengikuti prosedur-prosedur yang ada di Oke. gereja. Oke. Setelah saya lalui itu, saya dicalonkan jadi calon sintua. Baik. Itulah saya pengen pemerintah itu ya seperti itu, menjawab harapan-harapan dan dua masyarakat itu. Itulah pengen saya pemerintah daerah, itulah tujuan otonomi itu kita kaitkan. Oke. Jadi sekarang setelah saya di situ, saya menjadi ketua pembangunan Bagus. gereja itu. Ya. Saya menjadi ketua panitia Natal Nama gerejanya apa, Le? HKBP Sisalak. Oke, baik. Kan itu nih. Karena ini tersembunyi, bahkan tetangga-tetangga semua tidak tahu. Setelah saya tahu, ini harus saya Berapa kan, jemaatnya si Salak itu? 40 kakak. Makanya saya kan harus membuatkan ini merdeka dulu nih. Oke. Saya bikin plan gereja HKBP Sisalak. Saya taruh itu. Oke, bangun percaya diri dulu. Kan itu nih. Bahwa ini gereja bukan rumah-rumah asal-asalan. Oke, ya. Ini rumah Tuhan. Yang dulu nggak punya nama, saya taruh nama. Oke. Setelah saya bikin itu, ada komentar dari masyarakat setempat, tapi selesai. Ya. Habis itu saya bikin lagi kegiatan pesta gotilon. Kita laksanakan pesta gotilon. Berjalan. Ya. Nah, di situlah itulah harapan saya untuk pemerintah daerah ini harusnya bisa menjawab harapan-harapan daripada masyarakat. Oke. Itulah kitanya seperti itulah. Sama seperti yang saya lakukan. Aku yang kupikirkan menjawab harapan-harapan jemaat yang telah mendudukkan saya di gereja itu. Le, sebagai pengacara muda, Anda kan relatif secara hidup saya sebut sudah nyaman lah ya. Saya sebut itu sebenarnya relatif ya, tapi saya
kenal Lai lama. Tetapi dalam perjalanan Lai sebagai pengacara juga Lai berjuang, bukan untuk hanya kantor pengacaranya hidup, bukan. Tetapi juga sudah membuktikan banyak hal dibela, termasuk beberapa yang pernah kita viralkan ya. Kemudian bukan sampai ada di situ, ada kristalisasi spiritual sampai memutuskan jadi situa itu nggak apalagi, karena ini kan pasti menyita pikiran lagi, pasti pelayanan ini kan harus memberi waktu, padahal Lai kan lagi naik daun ini, mengawal beberapa kantor juga ini. Ya, Lai. Begini ini jujur ya, memang waktu anak tersita. Oke. Saya gini, kita bicara lucu nih ya. Jadi kadang-kadang anak itu pun berontak kepada saya, Bapak nggak pernah lagi di rumah katanya kan. Bayangin, Sabtu ke pesta, Ya. Oke. Minggu gereja. Ini tokoh di Purba juga ya. Karena kayak ini, apalagi ini loh ya. Iya. Di Purba Jabodetabek kan Iya. saya bendahara umum. Iya. Kami ada kan Purba itu kan ada terbagi nih kayak Iya. Marbun, ada Iya. Marbun, ada Marbun. Saya kan Purba Iya. Sigulang Batu, saya ketua di situ. Ketua juga di situ. Ketua. Iya. Ah, itulah saya bilang. Saya itu kan Tersita. sebenarnya paling gak suka saya dalam hal sesuatu itu lama. Makanya saya bilang, saya Harus kan efektif ya. Ada saya bercanda nih. Kan artinya saya juga seorang Batak, Iya. seorang Purba, harus loyal dong terhadap marga saya. Iya. Makanya untuk membuktikan keloyalan saya itu terhadap marga saya menjadi ketua 1 periode dulu lah, kayak gitu kan. Tapi ketika udah saya itu, orang nggak bisa lagi bicara. Percuma dia pengacara hebat, tidak pernah memberikan hati dan pikirannya untuk saya marganya, kan gitu nih. Iya. Kalau ada berbicara seperti itu, maka kan saya jawab, saya udah pernah jadi ketua 1 periode. Kan saya nggak mungkin lagi jadi ketua. Oke, iya. Ini. Jadi, makanya saya condain kadang-kadang kalau bicara. Iya. Kenapa saya tentukan sekarang muda, saya lebih enak, saya bilang. Iya. Ketika saya nanti ber 42, saya nggak urusin marga lagi karena saya jadi penasehat. Saya bilang, kalau itu kan canda kan. Saya udah penasehat. Masih muda, memang pengalamannya sudah banyak. Karena kan Wajar. anggaran itu kan jelas anggaran dasar itu rumah tangga. Iya. Kalau pernah Mantan ketua jadi penasehat. Berarti saya penasehat nanti umur 42 tahun kan. Mantap ya. Gitu. Ya, Jadi saya sebenarnya gini, saya pelayanan terhadap ini, justru malah saya nikmatin. Kenapa saya nikmatin? Karena inilah yang menjaga dan melindungi saya. Kan kehidupan masyarakat ini kan bergeser. Ya. Jujur ya. Dengan begitu, jadi saya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oke. Ini pertanyaan berikutnya. Jadi muncul pertanyaan ini lah di benak saya. Bagi Joprianto Purba apa sebenarnya makna hidup? Sebenarnya karir Lai bagus jadi pengacara. Saya pastikan Lai sibuk sekali. Saya tahu Lai beberapa kantor ya harus menghidupi anak buah, staf, tetapi masih memberi ruang melayani, memberi ruang di adat. Makna hidup bagi Joprianto itu dia harus berguna bagi orang lain. Iya. Kan ada ungkapan begini lah, sebaik-baiknya manusia dia berguna untuk sesama. Sampai di titik ini lah, apa yang membuat Lai terhenyu harus memutuskan ini waktunya? Padahal masih muda begitu. Biasanya orang di atas 50 itu baru berpikir itu. Itu pun belum tentu sampai di titik memahami makna hidup. Sebenarnya gini ya, itu aku bilang, saya tidak pernah merebut ini. Ini nggak saya inginkan. Oke. Ini nggak saya inginkan. Tuhan beri untuk Keadaan ini saya tidak menginginkan. Contohnya saya jadi ketua Purba Sigulang Batu, saya jadi bendahara umum Sigulang Batu, Ya. saya di Simangusong wakil bendahara untuk pesta nanti, untuk pesta nanti di Danau Toba. di hula-hula juga ya. Di pesta Danau Toba saya bendahara umumnya, Mantap. ke 5 tahunan. Mantap. Ya. Saya bendaharanya, bendahara umumnya. Kenapa itu saya lakukan? Itu bukan saya pilih. Contohnya nih, aku kasih tahu, kenapa saya bisa jadi ketua Sigulang Batu? Ya. Pada saat itu saya nggak ada niat, cuma aku pikir ditulis, nggak mungkin lagi, tentunya menang. Nggak ada saya mencalon, bahkan saya larang orang jangan kau bicara ya, saya bilang. Tapi sama juga jadi bendahara Simangusong, saya kan lagi di puncak urusan Purba, tiba-tiba terpilih di situ jadi wakil bendahara umum sama panitia untuk bendahara panitia untuk pesta Simangusong di Monapasogit. Jadi itulah privilege untuk Lai. Jadi hak istimewa dari
ini Tuhan yang Tuhan percayakan. Ini saya kasih kita pemahaman ya. Ya. Untuk pengacara muda juga menjadi pegangan. Ya. Ini pesan moral nih. Orang itu tidak perlu pintar. Kenapa kata Lai? Yang penting orang berhikmat. Apa beda pintar dengan hikmat? Pintar Lai. Kalau tidak berhikmat, Lai nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hikmat itu ada apa namanya? Pikiran Tuhan di situ. Iya, berhikmat ini apa? Kau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tuhan itu tidak mengarahkan kau untuk hal-hal yang buruk. Makanya ketika saya menangani kasus, kalau pintar hanya memikirkan untung ya. untung. Itulah makanya kenapa Lai bilang saya melakukan itu karena saya berhikmat. Oke. Bukan untuk mencari kepintaran atau kekayaan. Oke. Walaupun di samping kita berhikmat menjadi Dampaknya itu ya kan kepintaran itu datang dari apa? dari Tuhan. Dari Tuhan. Berarti kita harus berhikmat. Oke. Itulah saya bilang, dengan saya berhikmat sehingga saya dalam membela kasus kan udah tahu nih mana yang salah, mana yang buruk. Saya nggak tahu, udah tahu nih, makanya ketika mengenalani klien itu yang saya terapkan. Oke. Hikmat itu juga ke keluarga, ke karyawan. Makanya sampai COVID pun yang terjadi, sampai apapun yang terjadi, saya tidak pernah mengurangi apa yang menjadi hak karyawan. Terus memperjuangkan itu ya. Saya konsisten, mending saya nggak makan daripada mereka nggak makan. Berarti jiwa kepemimpinan itu memang sudah ditumbuh kembangkan dan dijaga itu ya. Itu prinsip saya. Oke. Bahkan saya bilang saya jual rumah pun untuk kalian saya siap. Itu ngomong-ngomong, ada nggak hubungannya prinsip hidup dengan ini lambang Raja Wali lah. Filosofi Raja Wali itu kan dia banyak makna yang ditorehkan. Jangan sanya ini. Nggak, hubungannya dengan kepemimpinan. Tapi gini ya. Pemimpin itu kan memang harus berani, terbang tinggi begitu. Di mana-mana. Kalau Lai ke rumah saya, ada yang saya bikin patung elang, bukan memuja ya. Ya. Patung elang. Di kantor pun ada pasti. Kalau itu saya pernah lihat. Karena apa? Dan saya terpesona bajunya. Saya pengen hidup itu seperti kehidupan elang. Dia tidak pernah di tempat yang santai. Dia lebih senang dia tertantang. Semakin tinggi dia, ya kan? Ya. Semakin tinggi dia, maka dia akan makin senang. Apakah elang itu membunuh musuhnya kalau dengan cara mematuk? Enggak. Kalau ada menyerang elang, tinggal terbang aja ke tempat yang tinggi kan, musuhnya akan jatuh karena nggak kuat. Di Alkitab kan ada seumpama Raja Wali. Raja Wali itu makna filosofis hidup. Seorang yang mengandalkan bukan hanya kekuatannya, tapi dia sadar dia berjalan sendiri itu pasti dijaga oleh yang berkuasa, yaitu Tuhan. Tapi gini ya, nggak apa-apa kita bicara ini ya. Memang dibilang di dalam ajaran kita kan. Ya. Kalau kekayaan, kerajaan apa semua kan, kekuasaan. Kalau setan gampang memberi. Puja aja setan itu kau dapatkan. Setan juga bisa memberi ya, kekuasaan ya. Sesuatu ya. Kan, puja aja setan itu kok bisa diberi kepada kamu itu. Tapi kalau kau ingin coba kayak puja setan pasti dapat itu. Damai sejahtera tidak mungkin diberi ya. Tapi kalau kita jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita apa? Jaminannya nih, saya bilang memang ini nggak diberikan kepada kamu, tapi kamu dicukupkan. Ya. Dan satu helai pun rambut tidak akan bisa jatuh dari rambutmu gara-gara orang lain. Kalau Tuhan tidak izinkan. Tidak izinkan. Oke, setuju lah. Itulah yang saya ambil filosofi Jadi hidup memang saya. Sudah pantas dari situ, sudah teologianya sudah masuk. Enggak, gini loh. Kadang itulah aku bilang ke Lada kan, saya nggak tahu nih dari mana pikiran. Saya udah cerita, saya bukan orang pintar. Ya. Tapi bagus begitu. Kita tidak akui orang pintar, tapi Tuhan. Saya bukan berpintar, tapi saya hanya dalam diri saya hanya berhikmat. Berhikmat dalam arti apa? Saya hanya bisa membedakan yang mana yang salah, mana yang benar. Oke. Itu cuma kadang di kehidupan sekarang ini orang udah banyak tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak benar. Ya. Dalam keduniaan pengacaraan, dalam hal apapun, jadi nggak bisa lagi. Jadi saya bayangkan begini lah, sebagai pengacara nanti Lai bisa sortir juga perkara-perkara yang minta dibela Lai. Jadi karena tadi kan pintar dan hikmat itu. Jadi saya tangkap, saya nggak tahu apa salah kepekaan saya menangkap. Mungkin begitulah nanti ya ke depan, karena sudah kepekaan rohani itu kan lebih lebih muncul.
Jadi barangkali Lai lebih peka perkara ini nggak harus saya bela. Gitu. Memang dari awal saya begitu lah. Itu ya. Dari awal memang saya pernah pegang perceraian. Coba telusuri lah, saya nggak pernah pegang perceraian. Oke. Memang saya pegang itu prinsip. perkara korupsi. Karena Alkitab berkata tidak ada perceraian. Pernah pegang perkara korupsi saya? Nggak pernah telusuri lah. Oke. Pernah saya pegang perkara warisan? Enggak. Oke. Pernah nggak saya pegang perkara narkoba? Enggak. Saya milih. Tapi apa kasus-kasus yang Lai pegang besar-besar juga ya. Berarti nilai Kan itu gue bilang, Tuhan akan cukupkan kan? Oke. Bukan menjadi kekurangan kalau saya buat. Jadi Lai tidak kekurangan klien juga ketika sortir ya. Kan gini, hidup kita ini kenapa terlalu banyak ketakutan kan? Takut nggak dapat makan. Karena dia apa? Belum sampai ke level yang paling tinggi secara kerohanian. Itu yang saya bilang. Belum seperti Raja Wali. Bukan Raja Wali gini. Ya. Yang ini loh, Le. Berserah dirinya. Kalau saya nggak pernah ada ketakutan karena kau punya yakinan Tuhan akan cukupkan saya. Oke. Jadi mau tidak ada uang pun mau apa, tetap aja. Karena gini, udah mau hampir habis nih. Tiba-tiba diisi lagi. Kita nggak tahu dari mana sumbernya. Salut Le. Belum umur 40 tahun sudah pemahaman luas dan dalam Le. Itu. Jadi kenapa saya menentukan ini? Saya pengen itulah kembali kita ke Hubang. Ya. Saya juga pengen sok-sok pemimpin Dumbang Hasundutan itu Ya. orang yang bisa menjawab dua-dua daripada masyarakat. Dua kita ke depan semua. memimpin Hubang harus lebih bagus. Itu. Ya, Makanya kan kalau kita kembali merefleksi, kita lihat calon-calon yang udah pulang-pulang kampung ke sana, tapi tanpa ada dia mencoba berusaha mengambil hati masyarakat. Saya kan udah berapa kali bilang, kita akhirnya harus nangis melihat keadaan masyarakat Tumbang ini. Tapi kalau bupati kau belum bisa menangis, janganlah coba-coba kau jadi bupati. Mending kau jadi masyarakat aja daripada merusak. Tapi lagi-lagi karena ini kan kongko ngalor ngidul kita nilai kan, sama-sama putra Hubang. Di awal-awal pemerintahan Hubang bagus kok pemimpinnya. Pemimpinnya coba siapa? Ya kita nggak sebut namanya. Nggak, sebut aja dulu nih. Magdin Siombing. Orang religius enggak itu? Ya, Ya itu. Iya. Benar-benar nggak diterapkan dalam pemerintahan. Benar. Tapi yang sekarang juga nggak usah kita sebut namanya. Nah, Menyebut juga pelayan di gereja tapi nggak kelihatan muncul pelayanannya. kalau berbeda gini, kalau dia kan gini, dia kan hanya mengikuti gereja. Oke. Dia jemaat. Ya. Mungkin jemaat yang taat. Ya. Berbeda kalau Magdin Siombing itu seorang sintua. Ya. Artinya kan kalau sintua ini kan tiap sekali seminggu dia sermon, merefleksi apa-apa. Tidak sampai kristalisasi spiritual Kan tadi ya. Saya jujur mungkin waktu saya belum sintua masih awam-awam, tapi setiap hari semalam saya sermon membahas tentang pertobatan yang sesungguhnya kan. Akhirnya kita memahami oh begini. Tapi kalau kita cuma jemaat tepuk tangan, mendengar, Ya, karena itu filosofi situa di HGB itu harus homi kan, Gitu. harus hati-hati. Kan dibilang pertobatan yang sesungguhnya kan, bukan pertobatan yang pembohongan. Saya pernah gelar di Mabes Polri perkara. Oke. Saya selalu sampaikan dalam hal penutup gelar itu, kalau kita mau berdamai dengan orang lain, jangan berdamai dengan kebohongan. Oke. Jangan berdamai dengan bohongin lain. Kalau kau jujur dari hatimu berdamai, itu akan Sekalian terjadi. perang ya. Itu akan terjadi. Oke. Itu. Oke. Jadi kembali kita berbicara konteks pemerintahan daerah Ya. dengan pusat, itulah berbagai pelanggaran. Kita kadang-kadang saya udah capek melihat sistem pemerintahan kita ini yang udah kebablasan ini. Jadi intinya di perbincangan kita ini lah, saya bisa meresume, nanti tambahkan lagi terakhir ini. Berarti pemerintah pusat, pemerintah daerah, siapapun mereka, tidak sebut nama, sadar bahwa jabatan itu hanya amanah. Iya. Bertanggung jawablah. Jangan anggap karena engkau pejabat itu kehebatanmu, itu hanya karena diberi privilege hak istimewa oleh Yang Maha Kuasa Pencipta, maka bertanggung jawablah akan tanggung jawab yang diberi ya. Iya itu. Jadi gini. Tutup Le. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya hanya ada pesan moralnya ya terhadap pemerintah ini. Dia kan dipercaya masyarakat. Ya.
harapan saya nih dia Harusnya lebih pelayanannya ya. masyarakat. Sudah difasilitasi, Selaku- sudah digaji besar. Kan agar takut nih pemerintah daerah ini, Ya. agar takut nih. Ketika tidak ada kesinambungan antara pemerintahan pusat dengan daerah, maka dia akan turun. Pemerintah pusat untuk melakukan investigasi, audit. Iya. Kalau memang ditemukan pelanggaran, berikan pelanggaran tanpa ada proses hukum ini. Iya. Kalau memang keyakinan pemerintah ini udah kuat, ini ada pelanggaran. Ini kan yang sekarang kan tunggu proses hukum lah. Proses hukum ini kan 5 tahun. Dan terlalu banyak kasus yang tidak. Jabatan udah selesai 1 periode, buat apa lagi kan? Aduh. Inilah yang dibutuhkan eksistensi dan konsistensi dalam penerapan peraturan pusat oleh daerah. Oke. Jadi pemerintah pusat itu selain membuat peraturan ini, awasin. Ketika kepala pemerintah daerah melanggar, Oke. proses tindak. Sekarang kita lihat pemerintah daerah apa yang terjadi. Hanya kasus korupsi lah yang bisa menangkap pemerintah daerah dan memberikan sanksi. Selain kasus korupsi nggak ada. Oke. Itu. Terima kasih Le Juprianto Purba SHMH, pengacara yang memberi pikiran agar pemerintah dalam hal ini pusat dan pemerintah daerah sadar bahwa kepemimpinan yang diperoleh itu harus dia pertanggungjawabkan, dia melayani rakyat, dia menunjukkan bahwa jabatan itu adalah jabatan untuk melayani, jangan untuk otoriter jadi pemimpin, begitu ya. Iya. Terima kasih Leku, waktunya sudah berbincang-bincang dengan Suara Tapian. Demikian.